Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Yuliandri. Alhamdulillah kita bertemu muka lewat platform ini untuk merayakan halal bihalal. Saya senang sekali bisa berkunjung ke Universitas Andalas walaupun via virtual. Alhamdulillah. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, ketua dan sekretaris senat Universitas Andalas, ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar Universitas Andalas, direktur dan wakil direktur rumah sakit, kemudian ketua dan sekretaris lembaga di Universitas Andalas semua, para mahasiswa, organisasi mahasiswa, pegawai di Universitas Andalas dan juga semua sivitas akademika, serta tentu para tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di Universitas Andalas semua dan juga di Kota Padang atau dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan tradisi yang indah sekali. Maaf tadi ada suara-suara ya. Tradisi yang indah sekali, tidak ada di Bahkan kodenya langsung sih masuk. Tolong dibantu admin untuk Dian. Iya, dimanapun tidak ada budaya untuk dihalal kecuali di Indonesia. Mungkin di Malaysia dan Brunei begitu karena kita satu rumpun dan tradisi Melayu sudah turun-temurun kita laksanakan. Ini merupakan hal yang indah sekali yang tidak bisa tidak dilakukan oleh satu kelompok masyarakat, apalagi sivitas akademika di Indonesia. Saya senang karena pagi ini kita memulai hari kerja dengan bermaaf-maafan. Ini tradisi yang sangat baik dan juga kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan segala puji kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang begitu banyak. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, ini merupakan karunia yang terbesar. Juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjadi pribadi muslim yang unggul, yang membuat peradaban unggul hingga kini. Dari masa awal, di masa Rasulullah SAW hingga kini kita berjaya dimanapun di belahan dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, tujuan penciptaan manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, amal saleh, serta semua keburukan baik sifat maupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita manusia dalam kehidupannya di dunia ini tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah menyimpang dari tujuan hidupnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, hidup ini memang untuk beribadah. Hadirin yang berbahagia, hikmah puasa sudah sering kita dengar dan harus gaung terus karena sifat manusia adalah lupa dan sifat manusia menarik kita kepada hal yang negatif. Innal insana lafi khusr, dan bahkan selalu dalam keadaan merugi. Untuk itu kita bersyukur 1 bulan di masa di sepanjang tahun ada bulan Ramadan di mana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan hikmah yang diambil dari bulan Ramadan ini diantaranya adalah menjadi orang-orang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa, melakukan puasa dengan sungguh-sungguh karena puasa adalah ibadah satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fardu yang hanya Allah yang memberikan ganjarannya. Kita tidak tahu Allah akan memberikan seperti apa ganjarannya, tetapi Allah berjanji apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka karunia Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah semua akan kita raih insya Allah. Bahkan puasa melatih nafsu agar terkendali, serta kita bisa mengekang jiwa kita agar tetap berada dalam ridha Allah. Tujuan dari kita beribadah adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa juga menjadi sarana kita untuk mensyukuri nikmat. Subhanallah, di masa pandemi ini kita sangat merasakan betapa beratnya bukan hanya orang-orang di perkotaan, tetapi di pedesaan. Dimanapun di seluruh pelosok dunia, bahkan kita semua juga merasakan adanya beban yang terasa sangat berat karena menyaksikan sanak famili sakit dan bahkan ada yang wafat. Menyaksikan masyarakat kita berkurang tingkat ekonominya sehingga banyak sekali hambatan, khususnya juga berdampak pada pendidikan. Ya, pendidikan jarak jauh yang semula tidak kita laksanakan, tetapi ternyata sekarang ini di masa pandemi kita laksanakan bahkan dengan sungguh-sungguh. Setelah 1 tahun pandemi, sepertinya kita sudah terbiasa. Bahkan ada statistik yang mengatakan bahwa lebih baik sekarang belajarnya itu lewat PJJ atau dalam minggu tertentu tentu ya, mereka memilih untuk jarak jauh. Inilah hikmah dari kemajuan teknologi, tetapi kita juga tetap bisa menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, hikmah lain dari masa pandemi dan juga adanya bulan puasa kemarin ya 1442, bahwa kita menjadi dekat dengan orang-orang di sekitar kita, khususnya yang membutuhkan bantuan, uluran tangan, kepedulian kita menjadi tinggi, kepedulian sosial, kesalehan sosial kita juga menjadi tinggi, dan itulah kita semua menghimbau semua untuk berzakat secepatnya dan jangan dibatasi hanya 2,5%, tetapi tingkatkan khususnya bagi yang berdagang dan memiliki usaha, itu boleh sampai 5%, 10% pun boleh, berapapun juga boleh, karena berinfak dan berzakat itu di waktu sekarang ini sangat dibutuhkan. Dan saudara-saudara kita banyak sekali yang memang terdampak. Ya, amal saleh di bulan Ramadan rasanya indah sekali. Kita rasakan betapa nikmatnya berada di dekat Allah Subhanahu wa taala,
melalui amalan ibadah kita. Yang pertama kita tentu berpuasa, kemudian melakukan salat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, berzikir, berdoa, kemudian berzakat dengan bermacam macamnya ya, zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya, kemudian bersedekah untuk sanak famili, untuk masyarakat. Ini semua adalah amalan saleh di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sadaqallahul azim, bahwa Allah akan melihat dan akan memberi ganjaran semua orang yang melakukan perbuatan baik, amalan baik sedikit pun. Dan kita akan menyaksikan juga bahwa Allah berjanji akan memberi sanksi kepada orang yang berbuat buruk walaupun sedikit, karena Allah adalah amalan soleh lain setelah bulan puasa agar kita menjadi pribadi muslim sejati, mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Subhanallah, ini adalah amalan yang secara kesehatan sudah terbukti. Itu juga sangat mendukung setelah 30 hari berpuasa, sudah di badan kita secara fisik sudah dilakukan detox ya, sudah dilakukan pensucian, kemudian ditambah 6 hari sehingga menjadi 36 hari atau 30 hari di hari-hari di tahun-tahun tertentu. Ini merupakan sumber dari kekuatan energi spiritual dan juga fisik dan metafisik kita melakukan hal-hal yang baik, dan Allah akan memberi ganjaran juga yang berlimpah. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama, riwayat yang artinya bahwa seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sepertinya seolah-olah seorang ini telah berpuasa sepanjang masa. Ya, ini adalah karunia Allah memberi pahala dari amalan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi sehat tubuh kita, tetapi secara spiritual kita juga meraih ridhonya dan mendekatkan diri kepada Allah. Tentu Al-Quran telah kita baca karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Semua amalan baik Rasulullah juga, bahkan perjuangan itu dilakukan di bulan Ramadan. Menang di perang Badar atas bantuan Allah juga di bulan Ramadan. Kemudian bahkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 juga terjadi di bulan Ramadan, di 17 Ramadan. Subhanallah. Jadi pendahulu kita, para pejuang sangat memahami bagaimana kaitan iman, perjuangan, perbuatan itu sudah menyatu sehingga dipilih hari-hari baik untuk mencetuskan kemerdekaan, untuk melakukan amalan baik, dan Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillah Indonesia berkah sampai sekarang, dan kita sangat menjadi sosok pribadi yang kuat, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menjadi istiqamah tidaklah mudah, harus ada
banyak sekali tambahan amalan atau ziyadah. Kalau rutinitas, cukup oleh kita yang secara rutin kita lakukan, itu tidak cukup. Harus ada ziyadah. Ziyadah artinya hal yang berlebih. Ada kemurahan hati dari kita untuk melakukan ibadah, padahal itu kembali kepada diri kita dan kepada diri kita, sehingga kita bisa memperoleh berkahan yang sangat banyak. Untuk menjadi istiqamah, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Salamah bin Abdurrahman, dalam salat malamnya bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salat di Ramadan? Faqalat Ummu Salamah, ya. Faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi fi 11 raka'ah yusalli arba'an. Ya, bagaimana Rasulullah tambah tadi ziyadah, yazid itu di bulan Ramadan. Rasulullah salat di bulan Ramadan sampai 11 rakaat. Tetapi ditambah lagi dengan 4. Lalu ditanya lagi, apalagi yang dilakukannya? Kemudian ditambah lagi dengan 4. Sampai ditambah berapa kali, sehingga itu hadis Rasulullah yang menjadikan tradisi bahwa salat tarawih dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi Aisyah, ya, hadis Aisyah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah Rasulullah tidak tidur sebelum berwitir, tidak ya melakukan witir sebelum tidur? Kemudian Aisyah juga mengatakan, ya, melakukan witir, salat witir. Dan sebenarnya bisa dirasakan betul bahwa Rasulullah tidur, tetapi hatinya tetap bangun dan tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Itulah cara Rasulullah SAW bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di bulan Ramadan tentu menjadi tambahan energi, menjadi motor penggerak agar kita di masa yang akan datang lebih baik lagi. Saya ingat dari khutbah Ramadan, ya, khutbah Idul Fitri dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh ini berkata, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dari Mesir, kemudian tinggal sekarang di Qatar atau di Qatar. Beliau terakhir tinggal, berkata, ya, dalam sambutannya atau dalam khutbahnya, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadi jadilah sosok yang dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, tapi bukan yang hanya dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi kun rabbaniyan, dekat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya sepanjang masa. Wala takun ramadaniyan, jangan hanya tiba-tiba dekat pada Allah di bulan Ramadan. Faman kana ya'bud Ramadan fa inna Ramadan mata wa fata. Jadi kalau apabila seorang hanya beribadah di bulan Ramadan dan mengagungkan bulan Ramadan, Ramadan berlalu, sudah lewat dan bahkan sudah tidak ada. Nah, man kana ya'budullah fa innallah hayy
la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah adalah maha hidup, selalu hidup, kekal abadi, ya tidak akan mati. Nah, maka kita diharapkan dekat dengan bukan menjadi abdan ramadhaniya, hamba yang mengagungkan ibadahnya hanya di Ramadan dan lalai sesudah Ramadan. Dan kita harus lanjut menjadi pribadi muslim sejati, dekat dengan zat ilahi, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Dan kita juga melihat bahwa istiqamah, bagaimana menjadi sosok istiqamah adalah yang kalau kita dulu lihat di ayat Al-Quran, secara singkat saya sebut bahwa ada 10 nasihat dari Luqman Al-Hakim alaihi radhiyallahu anhu. Luqman Hakim, sosok bijaksana, disebut di dalam Al-Quran, menasihati putranya dengan nasihat sangat sangat bagus dan cocok sepanjang masa, termasuk kepada zaman kita sekarang ini. La tusyrik billah, jadi tidak boleh mensyirikkan Allah, bersekutu, menyekutukan Allah, lalu melakukan amalan baik semuanya, hingga jangan berbohong, harus berbakti kepada orang tua, harus amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga melakukan hal yang baik semuanya. Kita bisa kembali melihat ayat-ayat ini, kita baca dan kita serap maknanya dan kita amalkan. Hadirin yang berbahagia, menjadi istiqamah kita harus muraqabah, muhasabah, dan mahabbah. Muraqabah artinya bahwa kita selalu diawasi, merasa selalu diawasi oleh Allah melalui malaikatnya, melalui amalan baik kita, melalui hati nurani kita merasa selalu dekat. Kemudian mahabbah, kita mencintai Allah. Mencintai manusia boleh, tetapi demi Allah. Mencintai harta boleh, tetapi demi Allah. Mencintai ilmu pengetahuan boleh, tetapi demi Allah. Maka semua yang kita lakukan adalah demi Allah. Inilah sosok istiqamah yang kita harapkan dari muslim-muslim sejati. Dan juga tadi bahwa kita cepat berintrospeksi agar kita cepat melakukan himbauan-himbauan yang baik yang dianjurkan oleh agama, oleh budaya luhur bangsa Indonesia, tradisi yang baik dari bangsa Indonesia itu kita amalkan secara baik, sehingga bisa mendidik generasi muda, mencontohkan kepada generasi muda amalan-amalan agar kita menjadi sosok yang lurus. Dan tentu untuk mendapatkan tujuan semua ini adalah kita agar kekal hidup juga, insya Allah. Kita semua kelak masuk surga bersama-sama, dan hal ini dijelaskan di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi dibacakan oleh Qari dengan sangat baik, bahwa dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, disinilah kita harus menjadi sosok yang istiqamah, karena Allah juga sudah menyiapkan kepada kita malaikat-malaikat yang turun untuk melindungi kita. Maka jangan sedih, bahkan berbahagialah, karena kita nanti sebagai sosok mukmin, muslim, dan sosok yang mustaqim, yang lurus tadi, yang penuh istiqamah,
ganjarannya adalah surga. Allah sudah menjanjikan. Ya hadirin jemaah halal bihalal di Universitas Andalas yang dirahmati Allah. Insya Allah keberkahan juga selalu bersama kita. Di hari yang fitri ini kita memang mengalami pandemi, tetapi dengan bersilaturahim melalui teknologi kita tetap menjaga silaturahim. Tidak boleh ada silaturahim yang terputus. Rupanya Allah telah menyiapkan 3 terakhir ini melakukan digitalisasi, melakukan juga artificial intelligence, melakukan segala hal yang sangat banyak menggunakan dunia maya. Nah, pandemi ini kita menjadi siap untuk sehingga bersilaturahim. Tentu saya ingin mengingatkan silaturahim dengan antar umat Islam, bahkan semua manusia penuh berkah, khususnya kepada sanak famili. Nah, bagaimana keberkahan kita bisa raih setelah bersilaturahim? Karena akan penuh dengan perwujudan dari kasih sayang, dari kepedulian, momentum-momentum keharmonisan, persaudaraan. Ini yang sangat kita harapkan. Tentu silaturahim menjadikan kita jadi panjang umurnya, karena berkah tadi, panjang umur, berkah, bermanfaat. Waktu kita pun juga berkah. Jadi tidak terasa kalau 24 jam itu hanya 24 jam. Ternyata kita bisa rasakannya jadi 30 jam karena banyak hal yang sudah kita lakukan, atau bahkan bisa jadi 50 jam. Nah, disinilah keberkahan dari silaturahim. Karena Rasulullah juga bersabda dengan ancaman, la yadkhulul jannah qati' rahim. Tidak masuk surga seorang yang memutus tali silaturahim. Dan disinilah kita tradisi halal bihalal sangat indah untuk kita menjadi istiqamah. Dan dalam kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, bahkan di kehidupan kampus sekalipun, kita bisa tetap istiqamah, bukan hanya dari segi spiritualitas, tapi meningkatkan kinerja. Itu juga menjadi sosok yang istiqamah, karena Rasulullah, innallaha yuhibbul muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin, yang melakukan hal yang baik lebih dari yang diharapkan oleh orang lain. Nah, istiqamah adalah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, karena mengatakan bagaimana ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, akhlakuhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Untuk itu kita meningkatkan kinerja pun dengan meningkatkan keberagamaan, spiritualitas, menjadi sosok yang alim, yang saleh, tetapi kita tetap bekerja keras dan berjuang. Maka hal-hal utama sosok yang mustaqim adalah keberagaman tinggi, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokrasi, dan bisa yang kita harus contohkan kepada generasi muda, sehingga tidak ada lagi celah untuk kita menjadi sosok yang lemah atau tidak membangun, atau bahkan saling bermusuhan. Ini harus dihindari. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di hari yang khidmat ini. Mari kita mengadahkan tangan dan bermohon kepada Subhanahu wa ta'ala bahwa agar kita semua diberi kesehatan, pandemi segera berlalu, dan sukses melaksanakan semua rencana-rencana
dalam institusi kita dan juga dalam masyarakat, insya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, di hari fitrah, di masa-masa setelah Idul Fitri ini, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah, agar segala dosa diampuni, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan kita mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, sehingga akan meraih surga-Mu di akhirat nanti. Ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan segala perintah-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, agar kami dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Limpahkan rahmat dan rezeki-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menikmati kehidupan bahagia di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kita dapat bertemu suatu masa setelah pandemi selesai dan wabah ini berakhir, hingga kehidupan normal bisa kita jalani kembali. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah, Maha Tahu, Maha Penyayang kepada kami. Jika corona Engkau berikan kepada kami agar dosa-dosa kami semuanya diampuni, maka kami akan bersabar dan ingin sekali meraih ampunan-Mu. Ya Allah, perkuatkan iman dan takwa kami agar tidak ada kekuatan yang menggerakkan di dalam diri kami kecuali kekuatan-Mu. Kami tidak pernah habis-habisnya minta agar Engkau ya Allah senantiasa mengabulkan doa dan permintaan kami, kegembiraan kami, dan ya setelah Ramadan ini adalah untuk menjadi sempurna, untuk menjadi sosok yang istiqamah. Semua langkah kita diridhoi oleh-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Amani Lubis MA, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah menyampaikan materi tentang pribadi muslim sejati, istiqomah setelah puasa Ramadan, dan tentunya banyak manfaat yang dapat kita petik. Dan juga terima kasih telah memandu rangkaian doa sebagai penutup rangkaian acara kita pada hari ini.